Kita lanjutkan pembacaan kita dari kisah orang kudus, kehidupan Rasul Paulus. Kita masuk ke seri ketiga yang terakhir dari kisah orang kudus Rasul Paulus. Saudara bisa seri 1 sama seri 2. Kita masuk ke seri 3. Masuk ke seri 3 dari kehidupan Rasul Paulus. Kita sudah memasuki kisah Rasul Paulus ke Roma, ya. Ketika sang rasul memasuki rumahnya, nyonya itu memandang wajahnya. Nampak tulisan di kening Paulus, tulisan keemasan berbunyi, Paulus sang pengajar Kristus. Ketika dia melihat tulisan itu dan orang lain tidak bisa melihatnya, dia tersungkur di kaki sang rasul dengan sukacita dan ketakutan, lalu mengaku Kristus sebagai Tuhan sejati dan mohon agar dia dibaptis. Kantipe adalah orang pertama yang menerima baptisan. Dia kemudian diikuti suaminya Probus dan semua penghuni rumahnya, sebagaimana juga Piloteus sang hakim kota itu dan banyak lagi yang lainnya. Ketika dia telah menjelajahi seluruh daratan di barat dan menerangi mereka dengan cahaya iman suci, dia meramalkan bahwa waktu untuk kematian syahidnya sudah dekat. Lalu Rasul Suci kembali ke Roma. Di sana dia menulis kepada muridnya Timotius dan berkata, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." 2 Timotius 4 ayat 6-8. Masa penderitaan Rasul Paulus dicatat beragam oleh para sejarawan gereja. Gaius sang kronikel gereja, Severinus uskup Roma, dan Dionysius uskup Korintus. Namun semua setuju bahwa Rasul Petrus dan Rasul Paulus mati syahid di tahun yang sama, di hari yang sama, 29 Juni 67. Tahun ke-13 masa kekuasaan Kaisar Nero. Mereka ditahan di penjara Mamertine di Roma, dan dari sana mereka dibawa keluar bersama-sama untuk dieksekusi. Di luar gerbang kota, para pemimpin dan para rasul itu mengucapkan salam perpisahan satu dengan lainnya. Neporus Kalistus 1350 pada buku keduanya dan buku sejarahnya bab 36 juga menulis bahwa jana suci Paulus juga mengalami penderitaan pada tahun yang sama dan hari yang sama dengan yang dialami Rasul Petrus. Sesudah kematian Simon Magus, Paulus diyakini membantu Petrus dalam hal ini.
Jana Suci Sopronius, patriark dari Yerusalem, dan para ahli kronologi sejarah Justin dan Irenaeus mengatakan bahwa Paulus menderita setahun penuh sesudah Petrus, tetapi pada hari yang sama 29 Juni, pada hari Sang Suci Petrus disalibkan. Mereka menegaskan alasan kenapa Paulus dibunuh adalah dalam memberitakan tentang Kristus. Dia menasihati gadis-gadis dan wanita-wanita untuk memeluk kehidupan suci. Namun dalam catatan-catatan tersebut tidak ada perbedaan yang besar. Dalam kehidupan Jana Suci Petrus, menurut catatan Simeon Metaprastes, dinyatakan bahwa Sang Suci Petrus tidak segera menderita sudah kehancuran Simon Magus, tetapi beberapa tahun sesudahnya, karena dua gundik kesayangan Kaisar Nero yang menjadi percaya dan diajarkan untuk hidup suci oleh Petrus. Karena Sang Suci Paulus juga menetap di Roma, bertetanggaan di masa yang sama dengan Petrus. Sangatlah mungkin terjadi bahwa Jana Suci Paulus membantu Jana Suci Petrus melawan Simon Magus dalam persinggahan pertamanya di Roma. Dan ketika dia tiba di Roma pada kedua kalinya, dia bersama Sang Suci Petrus menyebarkan karya keselamatan, memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan hidup dengan jiwa yang murni dan dalam kesucian. Karena itu timbullah murka dari Kaisar jahat Nero yang hidup dengan akhlak rusak, yang juga menghukum mati mereka, mengeksekusi Petrus yang bukan warga Roma dengan penyaliban di Bukit Janiculum. Namun Paulus sebagai warga Roma yang terlarang untuk dieksekusi dengan cara yang tidak terhormat, dieksekusi dengan pemenggalan kepala. Jikapun tidak di tahun yang sama, setidaknya di hari yang sama, ketika kepala yang terhormat Paulus dipenggal, maka susu memancar keluar dari luka bersama dengan darahnya. Eksekusi ini dilaksanakan tidak jauh dari kota di suatu jalan yang menuju Ostia. Reliknya yang berharga dikubur para orang beriman di suatu tempat di mana dia memeteraikan kesaksiannya dengan kematian syahid. Sebuah mukjizat terjadi di luar kota ketika Sang Rasul Paulus sedang dikawal oleh para tentara Romawi untuk dipancung. Dia bertemu dengan seorang perempuan perpetua yang buta di matanya sebelah kanan. Sang Rasul berkata kepadanya, "Hai perempuan, berikanlah kerudungmu, dan ketika aku kembali, akan kukembalikan kepadamu." Para tentara itu menggoda berkata, "Cepat hai perempuan, nanti kamu akan menerimanya lagi." Ketika mereka tiba di tempat eksekusi, mereka menutupi mata Sang Rasul dengan kerudung tadi. Dan apa yang Allah lakukan dengan kuasanya untuk mempermuliakan hambanya Paulus, tanpa terlihat kerudung yang bernoda darah juga ditemukan di tangan petua. Lalu olehnya darah itu diusapkan ke matanya, lalu dia menerima kesembuhan. Ketika para tentara itu kembali dan menemukan dia tersembuhkan, mereka menjadi percaya kepada Kristus dan berseru, "Maha besar Allah yang diberitakan Paulus." Ketika Nero mendengar apa yang terjadi, dia menjadi gusar dan memerintahkan masing-masing tentara itu dieksekusi dengan cara berbeda-beda. Dengan pancung dipersembahkan sebagai korban, dilempari batu, dipotong-potong menjadi 4, dikantung, ditenggelamkan, dan juga dikuliti.
Akhirnya perpetua yang dengan suara keras menyiarkan Kristus ditawan. Suatu bandul pemberat diikatkan di lehernya dan dia dilemparkan di dalam sungai Tiber di Roma. Itulah kisah istirahat wafatnya Sang Wahana pilihan Kristus, guru para bangsa, pengkhotbah semesta alam, sang saksi mata atas surga tinggi dan keindahan surgawi. Sosok yang membuat heran para malaikat maupun para manusia. Seorang pejuang agung dan seorang atlet yang menanggung dengan tubuhnya sendiri luka-luka Tuhannya, sang suci dan unggul Rasul Paulus, dan untuk kedua kalinya, meskipun tanpa tubuhnya, dia naik ke surga ketiga dan mengambil tempatnya di hadapan terang Sang Tritunggal bersama teman dan rekan kerjanya, sang suci tunggal Rasul Petrus, yang mewujudkan gereja yang masih berjuang menjadi gereja yang sudah menang. Di tengah-tengah sukacita dan syukur, mengangkat suara dan sorak-sorai kegirangan dari mereka yang berpesta. Dan kini mereka memuliakan Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa di dalam Trinitas. Untuk Dia semua hormat, pujian, sembah, dan syukur dipersembahkan, dan kami para pendosa sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Jana suci Petrus dan jana suci Paulus, oh yang terkemuka dan para rasul, dari para rasul dan guru-guru dunia yang mengemuka bersama dengan Tuhan atas segala sesuatu. Dia menjamin kedamaian bagi dunia dan kemurahan besar bagi jiwa-jiwa kita. Kontakion Irama 2. Engkau telah mengambil untukmu sendiri, oh Tuhan, keteguhan dan lambang-lambang pernyataan ilahi, pimpinan para rasul demi untuk kesukacitaan atas berkat-berkat-Mu, dan bagi peristirahatan nyata karena Engkau telah menerima karya-karya mereka dan maut di atas setiap luka sebagai suatu persembahan. Oh Engkau yang mengerti isi hati manusia. Megalinarium. Mari kita memuji Sang Bentara pertama di dunia, Petrus yang paling dihormati, pimpinan di antara 12 rasul, dan Paulus yang ditakdirkan oleh Kristus sebagai pengkhotbah yang berapi-api untuk dimahkotai dengan untaian bunga kemuliaan mereka yang mengemuka bagi kita. Demikian kehidupan para suci Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Nah, ternyata Rasul Paulus ini ada dua, bahwa kematiannya itu di hari yang sama. Jadi ada yang mengatakan tahun dan hari yang sama, namun beberapa penulis mengatakan harinya sama tetapi tahunnya berbeda. Jadi selisih 1 tahun. Memang jana suci Petrus merupakan kepala dari para rasul, ya, diangkat oleh Tuhan Yesus. Sementara Rasul Paulus terkenal sebagai seorang rasul di luar orang-orang Yahudi. Rasul Paulus berkeliling mengabarkan Injil yang paling jauh, yang berputar-putar, dan menulis banyak surat dan
berikan kepada kita banyak tulisan, sehingga tulisan-tulisan Rasul Paulus ini beredar banyak ya di pusat gereja, yaitu tiga pusat gereja, Antioquia, Alexandria, dan Roma. Karena beredarnya surat-surat Paulus itu berada di tiga gereja, maka surat-surat Paulus dikanonkan menjadi kanon kitab suci. Kemarin di video Ortodok dan Protestan juga saya menjelaskan bahwa syarat-syarat kanonisasi itu ada 7, tapi bisa diringkas jadi 3. Yang pertama adalah ditulis oleh para rasul atau paling dekat dengan rasul, ditulis pada zaman rasul, dan dipakai di seluruh pusat gereja. Pada waktu itu ada 3 pusat gereja, Antioquia, Alexandria, dan Roma. Demikian pembacaan Rasul Paulus dari seri 1 hingga 3. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya.